Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kompor meledak, 4 rumah di Sentani, Kabupaten Jayapura terbakar. Pasok senjata api ke organisasi Papua Merdeka, 2 pemuda diringkus polisi di Jayapura. Dalang pembunuhan pria di hutan akhirnya diringkus polisi. Aktor pembunuhan terhadap Yahya Sayori di hutan lindung Anggori Amban, Manokwari akhirnya ditangkap. Polisi menangkap tersangka di Kampung Emboisi, Distrik Tanah Rubuh, Manokwari, Papua Barat pada Rabu lalu. Saat ini ia mendekam di sel tahanan Polresta Manokwari. Dari hasil pemeriksaan, Wakapolresta Manokwari Kompol Agustina Sineri menyimpulkan tersangka merupakan dalang atau otak dari pembunuhan Yahya Sayori. Dalam aksinya, ia membayar orang lain untuk menghabisi korban. Didapatkan oleh para penyidik kami, itu telah disita BB berupa 1 buah HP dari pelaku utama, yaitu yang berinisial SM tadi. Kemudian juga berhasil disita 1 unit motor merek Smash dari pelaku yang sudah ditangkap duluan berinisial MT. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilakukan juga, pembunuhan ini memang dilakukan secara berencana atau merencanakan pembunuhan itu terhadap saudara almarhum Yahya Sayori. Kemudian di dalam perencanaan itu juga saudara atau pelaku SM ini menjanjikan untuk memberikan uang, kemudian babi dan juga kain timur. Motif daripada pelaku yaitu dendam terhadap korban. Tersangka mengaku menghabisi nyawa korban lantaran dendam pribadi. Motifnya melakukan tindak pidana pembunuhan itu adalah karena sakit hati. Jadi beliau ini melakukan balas dendam, begitu. Kalau sakit hatinya karena apa, nanti ya beliau punya urusan pribadi dengan yang bersangkutan, begitu. Yahya Sayori berusia 40 tahun tewas mengenaskan di hutan Anggori Amban, Kabupaten Manokwari. Korban tewas dibantai 10 orang. 6 orang sudah ditangkap, termasuk sang dalang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polresta Manokwari saat ini masih memburu 4 tersangka lain. Para pelaku diminta menyerahkan diri atau polisi akan mengambil tindakan tegas. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penyidik Tipikor Subdit Polda Papua menyita sejumlah aset milik Sekda Kerom Trisiswanda Indra yang menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan dana bansos Pemda Kerom tahun 2018 senilai 18,2 miliar rupiah. Polda Papua masih terus mendalami kemungkinan adanya aset lain milik tersangka yang bisa disita. Saat ini tim penyidik masih mendata aset tersangka yang diduga dibeli dari uang hasil korupsi. Selain tersangka, Polda Papua saat ini juga masih memeriksa 15 saksi dan belum bisa memastikan tersangka baru. Mendalami ya, kemungkinan ada aset-aset lagi yang akan disita. Hari ini tim sedang ke lapangan untuk memastikan. Ya, sejauh ini ya jelas yang tersangka yang kita tangani sekarang ini. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan mengalir ke orang lain ya, tidak menutup kemungkinan, saya katakan seperti itu. Sekarang sedang didalami ya. Memang ada beberapa saksi yang akan menolak memberikan keterangan, itu ada ya, tapi tetap sesuai prosedur menandatangani berita acara penolakan
tapi itu kita dalami itu. Karena pada dasarnya penyidikan yang kita lakukan ya tidak berfokus kepada keterangan atau pengakuan dari saksi untuk tersangka. Ya, kita fokus ke pemenuhan alat bukti. Sementara itu pra-peradilan Trisiswanda Indra ke Pengadilan Negeri Jayapura ditolak hakim. Hakim WMP William James Duka yang memimpin sidang pra-peradilan antara pemohon Sekda Kerom nonaktif Trisiswanda Indra dan termohon Polda Papua membacakan keputusannya. Hasil putusan hakim WMP Duka menolak permohonan pemohon Sekda Kerom nonaktif Trisiswanda Indra dan menilai penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Papua sah. Pengacara tersangka Anton Raharusun mengatakan putusan hakim tidak berdasar dan akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Anton menilai tindakan penyidik Polda Papua yang tak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ketika menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan tersangka kepada kliennya, padahal SPDP itu wajib diberikan kepada pelapor, terlapor, ataupun tersangka. Terkait penangkapan itu sah, penahanan itu sah, penyitaan sah, penetapan tersangka sah. Ada hal yang sangat menarik untuk perlu dikomentari. Hari ini saya baru dengar di Pengadilan Negeri Jayapura oleh seorang hakim mengatakan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu adalah tidak sah. Dan bukan objek pra-peradilan. Ini fatal. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat jelas bahwa mengenai SPDP itulah menjadi objek pra-peradilan. Loh, kenapa kemudian hakim mengatakan itu tidak sah? Bukan objek pra-peradilan. Atau bukan merupakan objek pra-peradilan sehingga dinyatakan tidak sah. Ini satu kekeliruan yang sangat besar dan ini sangat mencederai rasa keadilan daripada masyarakat. Ya kan? Jadi untuk apa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa ada pranata baru dalam objek pra-peradilan, ya, yaitu mengenai penetapan tersangka dan juga mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa demikian? Karena satu proses dimulainya penyidikan itu ada konsekuensi hukumnya. Orang dipanggil, ya pemanggilan saya sudah upaya paksa. Apalagi penetapan tersangka, penahanan, dan juga SPDP misalnya. Sekda Kerom Trisiswanda Indra belum lama ditangkap penyidik Polda Papua di kota Jayapura. Ia diduga terlibat korupsi penyaluran dana bansos Pemda Kerom tahun anggaran 2018 yang mencapai 18 miliar lebih saat menjabat Kepala BPKAD Kabupaten Kerom. Selain Trisiswanda, kasus ini juga menyeret mantan Bupati Kerom Muhammad Markum, namun kasus dihentikan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Arthur dan Epen melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kabupaten Bovendigul menjadi salah satu tantangan terberat aparat keamanan dalam pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea dan menjadi catatan tersendiri bagi Polres Bovendigul. Salah satu tantangan terberat adalah jarak antara satu kampung ke kampung lain atau antara satu distrik ke distrik lainnya sangat jauh. Belum lagi cuaca yang tidak bersahabat sehingga menyulitkan pendistribusian logistik pemilu. Yang jelas itu kan nanti masalah pendistribusian logistik. Itu kan sekarang kita tahu cuaca di Papua Selatan ekstrim. Ya. Cuaca ekstrim, antisipasi harus kita upgrade cuaca di BMKG. Biarpun kita sudah matang pendistribusiannya, apabila kita tidak melihat situasi cuaca, nah itu jadi penghalang dan juga kegiatan masyarakat yang bisa menghambat lancarnya distribusi logistik. Kategori rawan kita tuh ada jarak yang jauh, ya daerah distrik Boma ke atas, yani Rumah, Kombay, Binuwage, itu karena di sana kita harus jalan kaki, mikul logistik seperti itu. Dan itu setiap pendistribusian sampai TPS, sampai pelaksanaan, anggota Polres selalu melekat dengan petugas baik dari BPS, Bawaslu Kampung.
Kabupaten Bovendigul selalu menjadi perhatian serius aparat keamanan saat pemilihan kepala daerah. Selain tantangan geografis, di Kabupaten Bovendigul juga kerap terjadi sengketa setiap kali pilkada berlangsung, sehingga mengganggu stabilitas keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.